Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dorongan untuk mengembangkan green technology mengemuka dalam The Third International Conference Environment and Sustainable Development yang digelar di Ballroom Unas Hotel and Convention. Universitas dan dunia industri dituntut berkolaborasi untuk mendorong penerapan kerangka kerja green technology. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaludin Jompa MSc, menyampaikan pentingnya kebijakan green technology untuk membantu implementasi kebijakan SDGs di bidang lingkungan dalam pembukaan The Third International Conference Environment and Sustainable Development yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unhas. Dalam konferensi yang dilaksanakan secara hybrid dan berlangsung selama 2 hari pada 23 hingga 24 Oktober 2024, Prof. JJ mengimbau agar green technology dapat diadopsi secara praktis untuk mendorong keberlanjutan lingkungan. Tidak hanya diisi oleh pemateri nasional, konferensi ini juga mengundang pemateri internasional, termasuk Profesor Eiji Nawata dari Kyoto University Jepang, Profesor Nurhana dari University Science Malaysia, serta Profesor Insinyur Suharman Hamzah, STMT PhD HSE, dari LPPM Unhas. Dan secara daring, Profesor Luo Pingping dari Chang'an University China dan Amanda Palmero Stevens dari JSI Amerika Serikat juga berpartisipasi. Prof. Eiji Nawata menjelaskan jika perubahan iklim mampu meningkatkan aktivitas fotosintesis akibat peningkatan konsentrasi CO2 dan suhu yang memperpanjang musim tanam. Ia juga mengangkat pentingnya peluang untuk mengembangkan pertanian di daerah dataran tinggi. Actually, this is my second attendance to this international symposium. Last year also I attended, and this year Professor Suharman kindly invited me to attend and be one of the plenary speakers. And I think this is a very good opportunity for studying the holistic approach to this problem. This is the biggest issue for the future of the world, I think. For the sustainable development, only single discipline is not enough. Always multidisciplinary approach is necessary. Actually, the researcher in the academia usually deepen our subject, so our knowledge or our understanding is usually not so widespread and diversified. So we need some other disciplines to understand and to study. So that's why I said this kind of conferences have the importance. Sekretaris LPPM Unhas, Profesor Insinyur Suharman Hamzah, STMT PhD HSE, menekankan pentingnya membangun kebijakan yang berbasis pada penelitian untuk memperkuat sinergi antara akademisi dan pemerintah, khususnya dalam pengembangan green technology. Jadi sebelumnya sudah 2 tahun lalu kita juga melaksanakan ini karena ini memang penting untuk diseminasi seluruh penelitian yang dilakukan di Unhas, khususnya didanai oleh dana Unhas. Mereka harus mempresentasikan karena ini kita selalu ditanyakan tentang apa kontribusi penelitian itu terhadap pengembangan di masyarakat. Nah, sehingga konferensi ini menjadi jembatan untuk itu. Sehingga kita mengharapkan semua peneliti Unhas yang memperoleh pendanaan internal kemarin itu mempresentasikan ini supaya mendorong yang disampaikan Pak Rektor tadi bahwa kita harus punya policy brief yang diberikan ke masyarakat, diberikan ke pemerintah untuk kemudian bisa digunakan hasil-hasil itu untuk pengembangan kompetensi maupun peningkatan taraf hidup masyarakat. Prof. Suharman menambahkan melalui konferensi ini, universitas dan dunia industri dapat berkolaborasi untuk mendorong penerapan kerangka kerja green technology, sehingga kontribusinya terhadap pengembangan lingkungan yang berkelanjutan akan semakin signifikan di masa depan. Andi Putri Najwa, Muhammad Syafrizal, Unas TV. Pemirsa, dalam pesta demokrasi, politik uang dan politik cawe-cawe menjadi ancaman. Apa dampak dari kedua praktik ini dan mana yang lebih berbahaya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pesta demokrasi di Indonesia masih identik dengan politik uang.
Politik uang atau money politik adalah praktik pemberian uang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka. Namun, menurut dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari, praktik politik uang tidak hanya terbatas pada pemberian uang tunai saja. Bentuk lain yang sering ditemui adalah pemberian barang, janji kebijakan, atau bahkan iming-iming penggunaan fasilitas negara. Sementara itu, politik cawe-cawe merujuk pada keterlibatan pihak yang seharusnya netral, seperti pejabat negara dalam memihak salah satu kandidat selama proses pemilihan. Ya, saya kira dua hal tersebut, politik uang dan politik cawe-cawe itu sama berbahayanya ya. Karena terkait dengan money politik, kalau kita lihat dari penjelasannya, sebenarnya money politik itu bukan hanya bicara tentang pemberian uang dalam mempengaruhi pemilih untuk menggunakan suaranya, tetapi juga itu bisa iming-iming kebijakan, itu bisa iming-iming penggunaan fasilitas misalnya, yang sebenarnya itu adalah fasilitas negara tapi peruntukannya untuk mempengaruhi suara pemilih. Jadi peruntukannya bukan lagi kepada publik, tetapi ada perjanjian yang dilakukan ketika proses kampanye. Jadi segala hal yang dilakukan, baik itu money politik maupun politik cawe-cawe, itu sama berbahayanya. Ditegaskan Endang Sari, kedua praktik ini dapat menghalangi terpilihnya pemimpin yang berintegritas. Pemilih lebih dipengaruhi oleh uang, hadiah, atau keterlibatan pihak-pihak yang tidak netral dibandingkan dengan visi dan misi calon yang seharusnya menjadi dasar pemilihan. Komisioner KPU Kota Makassar periode 2018 sampai 2023 ini menambahkan, baik politik uang maupun politik cawe-cawe, keduanya memberikan ancaman serius bagi proses demokrasi. Rizka Fraja, Unhas TV. Pertamina mulai menerapkan penggunaan aplikasi untuk pembelian bahan bakar produksinya. Terobosan dengan wujud QR Code ini meski bertujuan untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi, namun tetap menuai protes warga. Penggunaan QR Code My Pertamina untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite menjadi salah satu langkah inovatif yang dilakukan Pertamina. Tujuannya untuk memudahkan transaksi serta meningkatkan efisiensi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Penggunaan QR Code telah mulai diperkenalkan kepada masyarakat sejak 2022 lalu dan resmi diberlakukan pada 1 Juni 2023. Namun penerapan pengisian BBM subsidi ini baru berlaku bagi kendaraan roda 4, sedangkan kendaraan roda 2 belum dikenai aturan serupa. Untuk mendapatkan QR Code My Pertamina, pengguna harus mendaftarkan kendaraannya melalui situs web maupun aplikasi My Pertamina. Proses pendaftaran ini memerlukan beberapa persyaratan, termasuk foto KTP, STNK, foto kendaraan dari beberapa sisi, serta nomor polisi kendaraan. Pendaftar bisa mengunjungi situs web resmi My Pertamina untuk mendaftarkan diri. Setelah mengisi formulir dengan data diri dan data kendaraan yang dibutuhkan, pengguna hanya perlu menunggu konfirmasi dari pihak Pertamina. Konfirmasi ini memakan waktu hingga 7 hari kerja dan hasil konfirmasi akan dikirim melalui email yang terdaftar. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna akan menerima QR Code My Pertamina yang dapat diunduh atau dicetak untuk digunakan dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi. Kebijakan ini menegaskan pentingnya QR Code My Pertamina dalam pengisian BBM bersubsidi. Namun, meski kebijakan ini diterapkan untuk mempermudah, tak sedikit warga yang mengeluh kesulitan saat menggunakan aplikasi My Pertamina. Di platform Play Store dan App Store, aplikasi ini mendapatkan banyak ulasan negatif karena kendala teknis yang dialami oleh pengguna. Diungkapkan Rustia, aplikasi My Pertamina justru memperumit proses, terutama ketika ia sedang terburu-buru. Kalau saya agak menyusahkan ya, karena nggak semua orang ini bisa bikin barcode dalam waktu singkat, sementara kita butuh bensin segera. Ini kayak Vital, terus kita mesti banyak yang mesti diisi, sementara tidak semua orang bisa punya waktu. Apalagi kalau sudah sibuk begini, baru pulang, belum harus jemput anak dan sebagainya. Ini saya nggak tahu bensinnya bisa beli apa enggak ini, aduh. Ini baru pertama mau mencoba? Ya baru pertama ini kan, baru bensin saya habis ini setelah pemberlakuan. Kalau misalnya nggak dibolehkan Ibu gimana? Ya sudah, berarti
mobilnya nggak bisa jalan, sudah harus pakai cari angkot lain, harus cari angkutan lain, dan menurut saya itu sangat menyusahkan, bisa bikin macet lagi. Dari sisi waktu saya ibu-ibu sebenarnya itu sangat menyita waktu. Saya mau jemput anak buru-buru seperti ini, bensin sudah habis, tidak bisa beli misalnya. Aduh, kalau saya sih ya. Rustia pun meminta Pertamina untuk mempermudah warga dalam membeli BBM, termasuk mempermudah penggunaan aplikasi tersebut. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Peran perempuan sebagai penggerak ekonomi desa dapat dilakukan menjadi media yang sederhana. Salah satunya dengan melakukan pengolahan sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui program Dokter Mengabdi UB di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Dalam program tersebut, tim Universitas Brawijaya memberikan edukasi pencacahan sampah dengan mesin dan membuat produk kokodama yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Program Dokter Mengabdi UB membantu pemberdayaan perempuan di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Sebagai kota wisata dan pertanian, Desa Tulungrejo memiliki persoalan dalam pengolahan sampah. Untuk itu, program Dokter Mengabdi yang diketuai oleh Profesor Kepi Suksesi turun ke desa untuk membantu agar perempuan di desa tersebut dapat lebih mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sampah yang ada. Program Dokter Mengabdi memberikan edukasi mengenai pencacahan sampah dengan menggunakan mesin yang selanjutnya dapat diolah menjadi kerajinan kokodama yang unik dan memiliki nilai ekonomi. Ini merupakan bagian dari kegiatan Dokter Mengabdi tentang pemberdayaan perempuan, khususnya bank sampah, ya, melalui teknologi tepat guna mesin pencacah sampah, ya, skala kecil lah begitu ya. Kemudian di samping itu juga ada demo di belakang itu demo sesudah sampah dicacah. Tadi ada penjelasan tentang pembuatan kompos, lalu kompos itu untuk apa? Antara lain bisa digunakan untuk membuat kokedama ya atau kokodama. Jadi budidaya tanaman bunga-bungaan yang dibentuk gitu ya dengan sabut kelapa, karena sabut kelapa itu tidak berbahan plastik ya, seperti kalau pot-pot, dan itu bisa menghasilkan produk-produk yang mahal. Jadi kalau saya bilang dari hulu sampai hilir ya, sampah limbah pertanian dicacah melalui mesin di sana, kemudian dibuat kompos. Kompos itu antara lain bisa digunakan sebagai media kokedama yang jadi praktis sekali, bersih dan bernilai jual, insya Allah bernilai jual cukup tinggi ya. Itu lalu kita sengaja sasarannya adalah ibu-ibu bank sampah di Desa Tulungrejo. Sebenarnya ini sudah kegiatan kedua. Dulu yang pertama tahun lalu composting melalui bag ya, kompos bag gitu, plastik-plastik ini. Lalu sekarang skalanya rada meningkat dengan mesin pencacah sampah yang rada besar. Program ini disambut baik oleh perangkat desa Tulungrejo yang sekaligus mengelola tempat pengolahan sampah terpadu Sugi Hartati. Menurutnya program pemberdayaan ini sangat sesuai dengan kondisi perempuan desa dan dapat membantu warga desa lebih produktif dan mampu menjaga lingkungan desa bebas sampah. Dengan kegiatan ini kami berterima kasih banget kepada UB yang selalu mendampingi kami, dan sampai detik ini UB selalu mengajak kami lebih baik. Karena ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir ini bisa memanfaatkan hasil dari ilmu yang diberikan oleh UB. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Niputin Najwa, mewakili seluruh yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.